Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bukhari Fitri. Di sini saya ingin review sebuah video YouTube yang berjudul Learn Machine Learning Like a Genius and Not Waste Time. Jadi di video ini, creator membahas gimana sih belajar machine learning yang efisien. Jadi dimulai dari fundamentalnya dulu, yaitu belajar bagaimana belajar. Jadi karena teknologi AI dan framework ini kan berubah sangat cepat, yang dimana setiap tahun pasti ada rilisan terbaru mengenai teknologi. Nah, jadi kemampuan yang paling berharga untuk sekarang bukanlah menghafal algoritma, tapi kemampuan memecahkan masalah atau problem solving dan beradaptasi mempelajari hal baru secara cepat. Di sini, kreator menyampaikan bahwa setiap orang mempunyai caranya tersendiri untuk belajar. Ada yang harus lewat visual, ada yang lewat suara, ada yang macam-macam lah. Nah, di sini kreator menyampaikan caranya tersendiri bagaimana sih belajar yang efisien. Itu dengan menggunakan prinsip Pareto atau aturan Pareto. Jadi dengan cara memfokuskan usaha secara 20% pada materi dasar dan akan menghasilkan 80% hasil. Jadi jangan membuang waktu untuk mempelajari semua hal secara abstrak. Lalu bagaimana sih tahap awalnya kalau sudah tahu nih bagaimana cara belajar untuk belajar? Oke, yang pertama itu pastinya dimulai dengan belajar Python. Lalu selanjutnya terutama belajar library Pandas. Karena apa? Library Pandas ini sepenting itu karena dengan library ini kita bisa memanipulasi data menggunakan bahasa Python. Karena pengolahan data dan pembersihan data ini memakan waktu sekitar 60 hingga 80% dari total waktu kerja seorang data scientist. Dan kreator juga menyampaikan bahwa jangan langsung belajar ke deep learning dulu, tapi fokus ke algoritma yang simpel dulu seperti linear regression, logistic regression, decision trees, dan random forest. Lalu berikut pendapat saya mengenai apa yang dibahas pada video ini. Yang pertama, saya setuju bahwa 80% waktu seorang data engineer habis untuk data preparation dan ADA menggunakan Pandas, bukan untuk melatih model AI. Jadi, artinya menguasai pengolahan data mentah jauh lebih berharga daripada mempelajari atau mengetahui banyak algoritma yang kompleks, tapi kita sendiri tidak bisa atau tidak paham bagaimana sih membersihkan data. Kritik saya terhadap video ini yang dimana kreator menggunakan sudut pandang seorang pakar yang menganggap audiensnya ini adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sedangkan pemula kebanyakan sulit nih mencerna kalkulus, aljabar linear, dan statistika pada tahap awal. Jadi eh, pendekatan ini memaksa pemula untuk menelan rumus matematika sebelum melihat cara kerja dari algoritma tersebut. Justru hal ini menjadi penyebab utama mengenai banyaknya pemula yang mulai belajar itu menyerah di tengah jalan. Karena tanpa konteks aplikasi nyata, pemodelan matematika ini terlalu abstrak untuk diproses oleh seorang pemula. Oke, lalu yang terakhir, kenapa sih belajar machine learning ini penting sedari dini? Oke, pertama-tama, anak-anak sekarang bukan sekedar pengguna teknologi saja, melainkan mereka juga sebagai komoditas data bagi algoritma mesin rekomendasi seperti YouTube maupun TikTok. Jadi dengan pahamnya mereka mengenai machine learning, mereka juga paham bahwa preferensi tontonan, opini, dan kebiasaan mereka sedang diprediksi dan diarahkan oleh probabilitas yang dihasilkan oleh sistem. Jadi bagaimana sih penerapan pada tingkat SD? Yang pertama, tidak harus melibatkan coding, tapi difokuskan dulu pada logika klasifikasi dan pengenalan pola. Lalu untuk penerapan tingkat SMP, bisa saja memperkenalkan konsep peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan logika sebab akibat. Jadi anak-anak SMP diajarkan memahami bahwa komputer tidak berpikir, melainkan menebak kemungkinan tertinggi berdasarkan data historis kita. Lalu yang terakhir, penerapan pada anak SMA, konsep machine learning bisa digunakan untuk memberikan tujuan praktis pada mata pelajaran matematika wajib. Daripada siswa menghitung matriks atau turunan secara abstrak di atas kertas saja, mereka diarahkan menggunakan skrip Python dasar untuk melihat bagaimana sih matriks ini memproses gambar atau bagaimana sih statistika dapat memprediksi tren data nyata kalau menggunakan kode. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.